Enggak. Bahannya ada di rumah. Akan dibuatkan bukti bahwa kita emang pernah kesini ya Pak. Oh ya. oke? Nanti kalau itu foto. Oke. Baik, nanti kami akan sosialisasi dulu, nanti kami ketemu lagi ya Pak. Oke. Permisi ya Pak. Terima kasih, Pak. Halo, Ade. Halo. Halo. Dengar kan? Baiklah, ada di sini udah tahu kan apa itu bullying? Di sini kakak ingin menjelaskan sedikit tentang bullying atau apa yang kakak angkat dari di sini. Kakak mengangkat tentang bullying yang berjudul Stop Bullying Sejak Dini di Sekolah Dasar. Di sini ada yang pernah kena bullying nggak? Yaudah, kalau pernah dibully, kalau bisa melapor aja. Melapor bukan berarti kalau kita apa ya. Pokoknya kalau tentang bullying jangan pernah ada di sekolah ya. Mau di luar sekolah ataupun di dalam sekolah itu jangan pernah ada. Nah, kita masuk kepada pendahuluan, yaitu bullying adalah suatu bentuk perilaku agresif dan negatif yang dilakukan secara sengaja, berulang-ulang, dan dilakukan oleh seseorang atas kelompok orang terhadap individu lain yang dianggap lebih lemah atau tidak mampu mempertahankan dirinya. Nah, teman-teman di sini bullying itu nggak boleh ya, karena bisa berhadapan sama secara fisik dan mental. Kalian pernah dengar tentang ini nggak? Apa yang mahasiswa yang di Bali itu yang bunuh diri jatuh, itu juga termasuk dari bullying. Nah, dari sejak dini kita bicarakan kepada adik-adik gimana caranya kalau kita menghindari bullying, maupun untuk kita lihat kekurangan dari teman ataupun dari secara ekonomi keluarga, nggak boleh ya. Kalaupun kita mau ngomong, jangan bullying itu. Bullying termasuk kekerasan dalam fisik, kekerasan dalam verbal, jadi nggak boleh ya. Bullying dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari tindakan fisik, yaitu memukul, merundung teman, itu juga nggak boleh ya. Secara verbal, psikologis, hingga digital. Kayak kita memviralkan teman, kayak teman kita ada kekurangan ini, masuk di sosmed ya sekarang. Udah main sosmed nggak? Udah punya HP semua? Contoh tindakan bullying meliputi memukul, mendorong, mengejek, menghina, mengancam, mengucilkan, dan menyebarkan rumor hingga menindas melalui media sosial. Perilaku ini seringkali dilakukan dengan tujuan untuk menyakiti, mempermalukan, merendahkan, atau menunjukkan dominasi kepada korban. Baiklah, ada pun ciri-ciri bullying yang bisa kita lihat ya.
yaitu ada pelaku dan korban. Jelas tentu ya ada pelaku dan korban, gak mungkin semuanya korban atau semuanya pelaku. Bullying selalu melibatkan seseorang atau kelompok yang bertindak sebagai pelaku dan individu lain yang menjadi korban. Pelaku biasanya memiliki kekuatan lebih baik secara fisik, mental maupun sosial. Yang kedua, dilakukan secara sengaja. Ya kalau tidak sengaja bukan bullying ya namanya. Kalau sengaja kan memang kita niatnya mau bullying. Setiap tindakan bullying memiliki tujuan tertentu, misalnya untuk menyakiti, mempermalukan seperti tadi, atau menguasai korban. Perilaku tersebut bukan kecelakaan atau tindakan yang tidak disengaja. Bullying juga bisa jadi contoh seperti dilakukan berulang-ulang kali, seperti kita mengajak teman sekali udah didiemin, 2 kali udah didiemin, 3 kali, berarti itu termasuk tindakan apa? Bullying. Gak boleh ya. Ciri utama bullying adalah adanya pola pikir perilaku yang terjadi lebih dari 1 kali. Pelaku melakukan tindakan penindasan secara terus-menerus sehingga korban merasa tertekan. Tertekan itu kayak kita kena mental ya kalau kita sering dibully bahas-bahas ekonomi keluarga, ibaratnya ekonomi keluarga kita yang nggak setara sama teman-teman lain itu pada dibahas atau dijadikan ejekan, itu nggak boleh ya. Oke, lanjut. Tahu dampak bullying nggak? Ada yang tahu dampak bullying nggak? Nanti kalau tahu kita kasih bingkisan deh kalau tahu. Mau bingkisan nggak? Jadi ada yang tahu nggak dampak bullying itu gimana? Tahu? Boleh? Mau jawab nggak? Mau jawab nggak? Bingkisan loh. Berdiri dulu, kenalan dulu kita kan kenal ya. Kenalin nama sama apa itu dampak bullying? Nama saya Najwa. Halo Najwa. Dampaknya bisa menjadi trauma. Oh iya, terus? Nggak tahu lagi. Trauma ya? Oke, trauma juga termasuk dari dampak bullying ya. Yaudah kita kasih hadiah kali ya Kak Irwan. Kak Irwan boleh kasih hadiah Kak Irwan. Ya, foto dulu. Berdiri dulu dong. Foto dulu. Oke, kita udah masuk di penghujung terakhir nih. Adanya kesimpulan. Kesimpulan bullying merupakan masalah serius yang dapat fisik, emosi, sosial, bahkan akademik anak. Pencegahan sejak dini sangat diperlukan melalui pendidikan karakter, empati, dan komunikasi yang baik antara sekolah, keluarga, dan siswa. Upaya bersama ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan. Di sini udah ada yang bosan belum? Ya, lu udah dapat permen, makanya gak bosan lu. Nah, sebelum kita tutup, Kakak ada pertanyaan nih. Nanti yang bisa jawab dapat bingkisan, mau nggak? Mapnya di sini dong. Di mana? Dulu dapatnya siapa? Saya ada usiawan. Ada siapa? Halo Adam. Memang mau bertanya apa? Boleh maksud tindakan apa sih? Kriminal. Oke, ada. Di sini Kakak Cika mau jelasin bullying itu apa? Lihat PPT. Secara verbal maupun fisik ya. Ngajain kapan ngajain nama bapak. Pernah mencoba kamu nggak? Bocil. Jangan dilihat ya dari si bingkisannya. Tuh, 2, 3. Sini, kelas Tuh, 2, ada di 3. sini.
Iya ada. Kurang berkenan. Jika kurang berkenan, kami di sini mohon maaf ya bila ada kekurangan. Baiklah kakak-kakak tutup saja. Assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di sini kakak ada bingkisan kecil buat kalian, tapi jangan dilihat dari ini ya, dari isinya. Wih, asik. Jadi oke. Weh. Dekat aja. Jadi dokumentasi toh. Oke. 1,